illallah, la ilaha 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 illallah. Itu bersyukurlah kepada ayah kita, kepada ibu kita, telah mendidik kita sehingga kita sekarang mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu suksesnya pendidikan ayah kita, ibu kita dulu. Dan makanya sekarang sudah dilanjutkan kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita didik, kita bina, kita arahkan menjadi anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan ayah ibunya dan juga taat kepada Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa aslu qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala sunnabil habibul karim wa nahnu ala dzalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Alhamdulillah, kita buka lagi kitab Lubabul Hadis. Hari ini sudah memasuki bab ke-33, ke-31. Merangkan fadilah tarbiyatil awlad ilahi ad-dawsari radhiyallahu anhu ta'ati Muhammad. Alhamdulillah. Supaya tanda cinta kita, mahabbah kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan lagi sabda-sabda beliau, sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkannya kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu dan sekarang sudah berumur 1443 tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, dan pada hari ini di Ahad 16 Januari 2022 ini kita akan bacakan lagi sabda-sabda beliau yang telah lama dibacakan oleh beliau. Dan alhamdulillah saya akan bacakan lagi melalui saat ini sabda-sabda beliau, sabda-sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan sabda-sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka tidak perlu mendengarkan sabda-sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian ini dilandasi dengan lillahi ta'ala, mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat ikhlas, ilahi anta maksudi wallahu matlubi a'tini muhammadan. Allah yang maksud ridhomu yang kami cari ya Allah. Alhamdulillah kita diberikan umur usia hari ini juga begitu, alhamdulillah rabbil alamin. Bisa salat subuh berjamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan sekarang duduk lagi sampai dengan waktu isra, alhamdulillah rabbil alamin. Tidak lain, kita terus bersyukur mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanda kita syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga kita akan mendengarkan lagi sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini begitu pentingnya disampaikan kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menuliskan dalam kitab Lubabul Hadis
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Habib Al-Suyuti rahimahullah 500 tahun yang lalu ini kitab ditulis, dan ini alhamdulillah kita dapat mendapat barokah dalam kitab ini, sehingga kita dapat mengetahui sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bacakan bab ke-31 menerangkan fadilahnya mendidik anak. Alhamdulillah. Anak adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang tua yang dikaruniakan, ditakdirkan mendapat anak oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mendidiknya, anak-anak kita. Mendidik dengan didikan yang terbaik, yang secara walaupun cara orang tua banyak yang mendidiknya secara berbeda-beda, tapi kaki Nabi Muhammad SAW akan memberikan informasi bagaimana mendidik anak-anak secara Islam. Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita bahwa siapa saja yang mendidik anaknya secara baik itu lebih baik dari bersedekah kita satu sah. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'adhiba rajula waladahu khairul lahu min ayyasdaqa bi sa'i. Siapa saja yang mendidik anaknya dengan baik, pendidikan akhlak, pendidikan etika, itu lebih baik daripada kita bersedekah satu sah. Sedekah saja sangat penting dan sangat berat dikatakan, tapi Rasulullah SAW ada yang lebih utama, yaitu mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa mendidik anak itu, atau juga mendidikan anak untuk pendidikan akhlak, pendidikan adab, itu sama dengan memuliakan penginjilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakanlah putra putri kita sekalian, dan baguskanlah pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, yaitu adab etika atau tata krama berbicara pada saat orang tua, pada saat berbicara ke teman, berbesar-besar guru, ada kepada semuanya, diajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita bertemu, bagaimana dengan teman, kita telah mendidik anak kita, bagaimana cara bertemu, bagaimana berteman, bagaimana semuanya supaya beretika pada siapa saja, kita didik dengan pendidikan terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu Allahu fil jannah." Siapa saja yang memuliakan anak-anak kalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kalian nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberi informasi kepada kita bahwa siapa saja yang memuliakan, mendidik anak-anaknya terbaik, khususnya anak-anak kita, maka kita akan terbebas dari api neraka. Akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sidrum minan nar. Muliakanlah anak-anak kalian dengan pendidikan terbaik, maka sesungguhnya dengan memuliakan mereka itu akan menjadi hijab tirai dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kita memuliakan anak-anak kita, maka itu ada hijab untuk neraka. Memberi makan kepada mereka itu terbebas dari api neraka, dan memuliakan mereka akan memudahkan kita
melewati jalan siratal mustaqim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Auladahu hirmun minan nar." Anak-anak kalian maka muliakanlah mereka, karena dia akan membebaskan kita menjadi tirai dari neraka. Wa aqlamu ma'hum bara'atun, dan memberi makan mereka itu adalah pembebas kita dari api neraka. Wa qarmatuhum, dan muliakanlah mereka semua anak-anakmu, jawazun ala sirat, akan memudahkan kalian pada saat melewati jalan siratal mustaqim. Kita nanti terakhir kehidupan kita nanti hanya akan ada dua tempat yang akan kita masuki, satu neraka atau juga surga. Akhir kehidupan kita hanya berujung nanti di jalan sirat, melewati jalan sirat. Panjangnya jalan sirat itu kata para ulama, wallahu alam, 3000 tahun perjalanan sirat. Jauh insyaallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah anak-anak kalian, nanti kalian akan mudah pada saat nanti melewati jalan siratal mustaqim. Kalau kita pendidikan anak kita baik, itu adalah investasi kita buat kita nanti ketika kita sudah tua dan meninggal dunia, dan mereka lah yang akan mendoakan kita. Sekarang saya punya ayah, punya kakek, didoakan, doakan terus, jadi bersambung, dan nanti yang terakhir semuanya dapat. Jadi mendoakan setiap orang tua itu, alhamdulillah, salah satu pendidikan terbaik ayah kita. Hari ini bapak-bapak bisa duduk di masjid ini beribadah Allah Subhanahu wa taala, itu hasil dari pendidikan ayah kita dulu. Alhamdulillah, itu bersyukurlah kepada ayah kita, kepada ibu kita, telah mendidik kita sehingga kita sekarang mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu suksesnya pendidikan ayah kita, ibu kita dulu. Dan makanya sekarang sudah dilanjutkan kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita didik, kita bina, kita arahkan menjadi anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan ayah ibunya dan juga taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengabarkan kepada kita bahwa nanti kalau kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ada suatu daerah, kota yang disebut dengan Darul Falah. Darul Falah. Apa itu Darul Falah? Rumah kesenangan. Nah, kalau kita masuk ke dalam surga nanti ada satu tempat namanya rumah Falah. Sahabat bertanya, apa itu Darul Falah? Yaitu orang-orang yang akan masuki rumah itu adalah orang-orang yang senantiasa memberi kesenangan kepada anak-anaknya, baik anak-anak kita juga anak-anak orang lain. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah daran yuqalu laha darul falah, la yadkhuluha illa man farha sibyan. Sesungguhnya Rasulullah SAW, di dalam surga darul yuqalu, ada suatu rumah yang disebut dengan rumah itu adalah darul falah atau rumah kesenangan. Rasulullah SAW mengajarkan tidak akan memasuki rumah itu kecuali bagi siapa saja yang memberi kesenangan pada anak-anak kecil kita, anak-anak kita, anak-anak orang lain. Alhamdulillah. Kita ada sekarang ada, walaupun hanya sebentar bagi kita, paling juga 1 tahun
sampai 20 tahun menikah anak kita. Waktunya sebentar sebetulnya. Tapi kalau sudah menikah pernikahan terbaik, kita akan dimasukkan dalam surga Allah SWT dan masukkan parohal darul paroh, rumah kesenangan. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis terakhir, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang rumah kesenangan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah, la yadkhuluha illa man farha yatamal mu'minin." Dari orang-orang kita yang memberikan kesenangan pada orang lain, anak-anak lain, tapi khusus ini Rasulullah SAW berinformasi juga, sesungguhnya dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah paroh, yaitu darul paroh, rumah kesenangan, dan tidak akan memasuki rumah itu illa man farha yatamal mu'minin, kecuali bagi mereka orang-orang yang senantiasa memberi kesenangan, memberi santunan kepada anak-anak yatim, orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jatuh ini juga kita beri kesenangan kepada anak-anak yatim. Insyaallah Rasulullah SAW akan dimasukkan ke dalam darul rumah kesenangan yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hadis yang ke-10 dan alhamdulillah telah menyelesaikan bab ke-31 fi fadilati tarbiyatil aulad, pendidikan terhadap anak-anak kita. Insyaallah kita akan lagi nanti bab yang ke-32 akan menerangkan apa itu fadilahnya tawadhu. Kita akan bahas lagi di hadapan bagaimana sifat yang diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang tawadhu. Alhamdulillah. Haturun ya Rasulullah telah memberikan informasi keterangan yang begitu dahsyat pada kita sekalian, khususnya tentang mendidik tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal kita beribadahnya bukan saja raganya saja beribadah, tapi juga ruhnya juga beribadah dan rasanya juga beribadah. Kita harus punya tiga ketika kita beribadah, jasad, rasa, dan nyawa harus satu bagian. Kalau kita sholatnya biasa saja, itu disebut sholat raga. Tapi kalau sudah masuk ruhnya, sholatnya di dalam sholat, tapi senantiasa ingat bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa. Dan pada saat rasa jasad ruh itu sudah menyatu, maka setelah dilakukan raganya sholat dalam sholat, kemudian nyawanya sholat, akan menjadikan rasanya dapat merasakan rasa itu amat susah diberikan. Tiba-tiba ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa banyak dosa, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak ingin apa-apa, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bercucurlah air matanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang syukur, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang rasa itu agak susah kecuali dan mempunyai zikir khafi setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, setiap detak jantung kita terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun berada, kapan pun berada, terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat pemandangan yang baik, pemandangan indah, mata melihat pemandangan, qalbu langsung nyampe pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat kepada penciptanya. Setelah ingat penciptanya Allah Subhanahu wa taala, maka disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang-orang melihat pemandangan bergembira, ketawa, tapi orang-orang yang sudah memiliki makam tertentu
akan bercucur air mata melihat pemandangan yang indah itu. Karena apa? Karena ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah, ada anak-anak, ada di suatu desa, di suatu peruntungan, ada seseorang yang murung. Padahal di hadapan mereka, di hadapannya ada sawah terbentang bagus, pegunungan yang hijau, matahari bersinar. Tapi dia murung, kelihatannya stres dilihat dari mukanya. Kemudian gurunya datang. Nah, kenapa kamu murung kelihatannya, stres kelihatannya? Padahal lihat matahari bersinar, sinarnya dengan memancarkan cahayanya. Di hamparan kalian juga ada tuh kelihatan sawah membentang, pemandangan begitu indah, gunung-gunung, lihat ini. Kenapa kamu pusing, kalian stres? Padahal tidak stres. Anak itu menjawab, guru, saya bekerja juga ya, mendapat gaji setiap bulan, bukannya menambah itu, tapi gali lubang tutup lubangnya. Saya punya banyak biaya, punya anak sekolah, gajian gajiannya Pak tanggal 1 seperti kayak orang kaya guru, tapi tanggal 2 saya udah merasa apa gajian lagi, udah merasa gajian karena sudah habis dibayar itu semua. Di tanggal 3 saya udah punya apa lagi, saya stres dulu. Apa guru punya nasihat kepada saya supaya saya tidak stres? Gurunya senyum. Nah, kalau gitu kamu ambil garamnya 2 bungkus dan 1 gelas dengan berisi air putih. Maka anak itu masuk ke rumahnya membawa 2 bungkus garam dan 1 gelas berisi air putih. Walaupun bingung, waduh, anaknya langsung berguru, ini guru, saya sudah bawa 2 kantong, 1 gelas air, 1 gelas berisi air. Makanya gurunya kemudian menyuruh, coba tuangkan 1 bungkus garam itu ke dalam 1 gelas yang berisi air tadi. Kemudian anaknya itu, muridnya itu tawadhu, menaburkanlah garam ke dalam gelas yang berisi air, ditabur, dimasukkan dalam air dan gelas. Kemudian sudah larut, gurunya terus bilang, cobalah minum air yang ada gelas itu. Ketika diminum, maka diminumlah air itu, maka terasa apa? Asin. Gelas yang diisi air itu pasti asin, yang menjadi manis. Oh, anas. Tapi masih bingung kenapa masalah saya jadi minum air hari asin gitu ya. Bagaimana rasanya? Oh, asin, guru. Yang saya minum asin. Baik kalau gitu. Nah, 1 gambar gelas, 1 bungkus gelas itu mulai kita ke bawah. Masuk bawah, melewati sawah dan terbentang danau. Danau di situ dengan yang bersih, sejuk kelihatannya. Maka gurunya pada saat itu memudahkan kepada gurunya, anak itu. Coba taburkan garam yang kamu bawa tadi. Maka dia taburkanlah garam yang tadi. Kemudian setelah itu udah taburkan sudah. Sekarang coba minum airnya yang ada di belum tadi. Maka diminumlah. Karena diminumnya pasti akan segar. Alhamdulillah dulu. Tidak kepada saya. Gimana rasanya dulu? Rasanya alhamdulillah segar banget ini air danau ini. Nah, maka setelah kita makan, kalau kamu punya kolbu masih sampai segelas, pasti garam yang pasti apapun masalah kalian, masalahmu, kalau di kolbu masih dengan hanya gelas, pasti asin terus. Tapi kalau seluas danau ini, masalah apapun kalian akan terasa nikmat. Karena masalahnya sama saja. Yang salahnya karena kolbu kalian, kolbu tidak seluas danau, hanya seluas gelas. Makanya pada saat kalian minum asin terus. Masalah ini asin, banyak masalah ini asin. Tapi orang-orang yang kolbunya sudah luas, terus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalahnya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, tenang. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu, mohon kepada Allah Subhanahu. Karena semua datangnya masalah ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bersyukur, berzikir terus, karena dengan berzikir ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir qalbu kalian akan merasa tenang, adem, walaupun masalah bertubi-tubi datang kepadanya. Oleh karena itu, tugas kita bagaimana supaya qalbu kita, hati kita seluas danau, tapi tidak seluas gelasnya lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya qalbu kita seluas danau, sehingga ada masalah apapun kita akan merasa gembira, tenang, biasa-biasa saja, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu pendidikan kita, pendidikan ayah kita kepada kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah apapun, setiap apapun yang kita hadapi, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditakdirkan terus sama Allah Subhanahu. Jangan protes, jangan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cobaan bagi kita. Bagaimana sekarang kita menyikapi semua masalah yang ada, semua masalah semua yang ada di dunia ini, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita luas danau, akan tenang terus. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kalau sudah masuk Islam, itu saja bapak-bapak yang dapat sampaikan, dan mudah-mudahan kita setelah pendidikan ayah kita, setelah terasa pendidikan ayahnya kita sekarang ini, kita senantiasa terus bersyukur pada orang tua kita, mendoakan orang tua dan membaca Rabbi Bili wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah mendidik kami, ya Allah, yang membina kami, ya Allah, waktu kecil sehingga kami sekarang mengenalmu, ya Allah. Tidak ada keinginan apa-apa kecuali sini senang, di sana senang. Alhamdulillah. Wallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka diberi yang hidup masih diberi kesehatan Allah SWT, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah berikan maghfirah, ampunan kepada mereka. Al-Fatihah. Yang kedua, kita doakan putra-putri yang telah kita didik, kita bina, kita arahkan, mudah-mudahan mereka jadi semua anak-anak yang soleh, solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan berbakti pada orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan didikan kita, binaan kita kepada anak kita menjadi didikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita menjadi ayah yang soleh, ibu yang solehah, yang senantiasa dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, disebutkan terus kesehatan kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hajat kita, cita-cita kita, obsesi kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cita-cita dunia maupun cita-cita akhirat. Alhamdulillah, ketika sudah mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Kanjeng Nabi sallallahu, mudah-mudahan ibunya jadi barokah, rezekinya jadi barokah, keluarga kita jadi barokah semuanya, barokah segalanya, berkah selama-lamanya. Dengan rahmat dan mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على شفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وسلم محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منكم والاموات ودبي بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وانت الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا من كل العالمين. اللهم افتح لنا من كل العالمين. اللهم افتح لنا من كل اللهم لك الكل وبك الكل واليك الكل ومنك الكل برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي وعلى صحبه اجمعين. سبحان ربك العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan kembali kita dengan membaca doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك